Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir lebih setengah meter di awal tahun 2024 terjadi di Balikpapan, menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Warga di Tarakan dihebohkan oleh kemunculan foto oknum pegawai berada di warung makan saat jam kerja. Di Tarakan terdapat sebuah tempat bagi pelancong untuk melihat aktivitas bekantan. Lokasinya berada di hutan mangrove. Foto-foto yang memperlihatkan sejumlah pegawai sedang makan di warung menghebohkan warga Tarakan. Ini terjadi karena di foto tersebut tertulis hari pertama masuk kerja, oknum pegawai nongkrong di warung makan. Mendengar kabar tersebut, Wali Kota Tarakan Hairul mengaku kaget. Namun ia belum berani mengambil kebijakan terkait nasib para pegawai tersebut. Hairul akan memastikan aksi itu dilakukan para pegawai saat jam kerja dan pelakunya adalah pegawai di lingkungan Pemkot. Tugasi dulu Satpol PP untuk melakukan pengawasan. Ya, kalau ada itu saya suruh lakukan ini pemeriksaan dan itu biasa sanksi disiplin. Itu udah ada aturan kita. Tapi kalau ada informasi lagi dan rasanya sudah lama itu. Nah, cuman persoalannya apakah itu memang pegawai kita. Kalau misalnya pakai baju pegawai waskat kan bisa juga ada banyak yang lain. Mungkin misalnya dari luar daerah lagi ada kegiatan di sini. Nah, mungkin sementara selesai kegiatan dia pergi makan di warung, itu bisa saja terjadi. Sehingga tapi nanti tetap itu masukan buat kita. Tapi kalau kebijakan kami, saya saja teman-teman mana saya berani ke warung makan, kecuali kalau bawa tamu, misalnya ada tamu dari luar, bawa makan siang apa dan sebagainya. Tapi kalau terjadi nongkrong-nongkrong di jam kerja itu enggak. Dan itu kebijakan kita, memang Satpol PP mestinya razia. Iya, razia. Kan dulu sempat udah kita razia. Kepuasan, memang manusia itu tidak pernah ada puasnya, dikasih gunung emas pun. Menghindari hal serupa terulang, Satpol PP diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan dengan menggelar razia secara rutin. Sasarannya beragam termasuk ASN yang keluyuran saat jam kerja. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Warga di Kabupaten Berau diliputi resah menyusul kelangkaan tabung LPG kapasitas 3 kg. Kondisi yang terjadi sebulan terakhir terus berlangsung hingga awal tahun 2024. Saat ini gas 3 kg dibeli dengan harga Rp45.000 hingga Rp55.000 per tabung. Meski begitu, tidak semua penjual memiliki stoknya. Salah satu penjual gas mengaku kelangkaan ini akibat pasokannya sulit didapat. Mereka mendapat kabar pasokan gas mulai lancar awal Januari 2024. Di berapa ya? Sebulan 2 bulan ya. Sebulan 2 bulan ini ya. Banyak nggak warga yang mencari sampai ke sini, Mbak? Banget. Kebanyakan masyarakat mencari yang berapa kilo, Mbak? Yang 3 kilo. 3 kilo, Mbak ya. Siap. Katanya sih kalau mungkin tanggal 2 katanya baru mulai penyaluran gasnya lagi. Mulai tanggal 2 ini ya. Sulitnya mendapatkan gas melon menyebabkan pelaku usaha kecil kelimpungan. Untuk menyiasatinya, mereka terpaksa membeli tabung lebih besar dengan risiko biayanya bertambah. Yang ada cuman yang 5 kilo itu sama yang 12 kilo.
Yang 3 kilo nggak ada, sudah kosong seminggu. Sudah 1 minggu ini. Sudah 1 minggu kosong nggak ada. Melihat kelangkaan seperti itu, kondisi warung seperti apa Mas? Apakah tetap memasak atau terus menggunakan apa itu? Ya kita ambil yang 5 kilo, kalau nggak gitu ya yang 12 kilo. Yang 12 kilo ya? Nggak mau kan tetap jualan. Tetap jualan. Tapi kan uang untuk gas itu kan 2 kali lipat. 2 kali lipat ya? Selama ini menggunakan gas apa aja nih? Yang 3 kilo. Kini warga berharap agar pasokan gas melon dilancarkan. Mereka juga meminta pemerintah kabupaten turun lapangan dan merazia pangkalan guna memastikan gas disalurkan tepat sasaran. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Awal tahun baru, harga kebutuhan pokok di pasar Kelandasan Balikpapan bervariasi. Sebagian melonjak dan sebagian bertahan. Harga-harga yang melonjak itu seperti tomat, bawang, dan cabai. Pedagang Selasa siang menyebut kenaikan tertinggi terjadi pada harga tomat dari Rp20.000 per kilogramnya menjadi Rp55.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi pada hari terakhir tahun 2023. Sedangkan kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak sepekan sebelumnya. Sementara untuk bawang, kenaikannya dianggap normal dan tidak memberatkan. Sebelum tahun baru itu biasanya 20. Itu untuk tomat ya? Iya. 20.000 per kilo. Sehari sebelum tahun baru itu naik jadi 55. 55.000 per kilo. Itu untuk tomat. Kalau untuk cabai Mas? Untuk cabai itu seminggu sebelum tahun baru sudah naik memang. Naik jadi berapa? Di 120, 130. Sebelumnya di harga? Sebelumnya di harga itu 50, 50, 60. 60 naik jadi 120 maksimal 130 ya. Kalau untuk bawang sendiri, bawang merah atau bawang putih? Itu kenaikannya tidak terlalu banyak sih. Ya, biasanya 40 jadi naik 50. 40, 50 untuk bawang merah ya. Meski tomat harganya naik tajam, namun warga tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap membeli. Agar kebutuhan lain bisa terbeli, mereka pun bersiasat dengan mengurangi jumlah pembelian tomat. Kan beli tomat sama bawang ya Bu ya? Iya. Ada berapa harga tomat Bu sekarang? 50.000 kilo. Ada kenaikan ya Bu ya? Iya. Kenapa tetap beli Bu walaupun ada kenaikan? Ya, ada banyak orang butuh ya. Butuh. Di rumah hari-hari menggunakan tomat ya Bu? Iya, harus beli. Kalau untuk cabai sendiri Bu? Cabai lumayan lah, agak turun sedikit. Agak turun ya, dari berapa Bu? 80.000. 80.000? 100.000 sampai 80.000. Oh gitu. Iya. Memang suka makan cabai juga di rumah ya Bu? Alhamdulillah, senang. Oke, siap. Ada keluhan nggak Bu mungkin atas kenaikan atau keturunan Ya, harga? iyalah, jelas lah orang kasihan. Kita ini tapi mau tak mau harus beli lah. Karena setiap hari konsumsi ya Bu ya? Iya. Naiknya berbagai harga kebutuhan pokok ini sangat memberatkan warga. Untuk itulah mereka berharap pemerintah mampu mengatasi persoalan tersebut dan harga kebutuhan bisa turun. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.